Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kita akan terus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ada amin? Oke. Sebelum kita duduk dengar firman Tuhan, bolehkah bilang orang di kiri kanan, Roh Kudus ada di sini, Dia akan melawat engkau. Silahkan duduk. Ya, sekali lagi salam bagi kita semua. Ya, hari ini adalah hari di mana saudaraku yang kasih, gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan hari lahirnya gereja. Ya, ini hari lahirnya gereja. Kita bergereja hari ini karena peristiwa 2000 tahun yang lalu sedang terjadi di loteng Yerusalem, yaitu pencurahan Roh Kudus. Hari ini dikenal dengan hari Pentakosta. Nah, saudaraku yang kekasih, kemarin di perayaan kenaikan saya sudah kasih tahu kepada saudara bahwa gereja Tuhan memiliki 5 tonggak sejarah, ya, yang kita senantiasa peringati dalam kekristenan kita untuk terus menghayati, mengalaminya dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu kelahiran Kristus, kemudian kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga, dan pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, semua 5 tonggak ini atau 5 hal yang Yesus kerjakan bagi kita, saudaraku yang kasih, semuanya disaksikan oleh banyak orang dan diteguhkan dengan malaikat-malaikat menyatakan itu kepada kita. Ya, ada banyak orang menyaksikannya. Termasuk saudaraku, hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus ke dunia yang dirayakan sekali lagi oleh seluruh dunia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, apakah kita masih membutuhkan Pentakosta dalam kehidupan kita? Ya, kita tentu masih membutuhkan Pentakosta lagi. Saudaraku yang kekasih, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan saudaraku yang kekasih, gereja-gereja Tuhan hari-hari ini sedang menanti-nantikan. Saya dengar beberapa saya baca beberapa berita teman-teman dari gereja lain, mereka posting bahwa mereka puasa dari tanggal 20 berapa tuh kemarin? Waktu hari kenaikan tanggal 18. Ya, 10 hari mereka puasa sampai dengan hari ini. Mereka bikin puasa khusus menanti secara rohani curahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memang sudah dicurahkan, tapi mempersiapkan umat Tuhan memiliki roh lagi yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Keberanian yang dahsyat, yang luar biasa, seperti yang dimiliki oleh Petrus dan kawan-kawannya pada waktu ketika mereka dicurahkan oleh Roh Kudus. Hari-hari ini tantangan, persoalan di depan kita, energi kita terkuras habis oleh karena berbagai situasi dan kondisi yang membuat roh kita tidak panas, tidak dingin, tapi suam-suam. Dan itu membahayakan. Kalau gereja sedang suam-suam, saya dan saudara sedang suam-suam, maka dengar baik, kita akan dimuntahkan. So, you must panas or you dingin. Jadi tepuk orang di kiri kanan lebih keras. Kamu harus panas-panas dalam Tuhan, menyala-nyala dalam Yesus. Ada amin saudaraku yang kasih? Teriakan haleluya. Saya belum dengar orang yang panas rohnya berteriak haleluya. 1, 2, 3. Masih kurang keras suara haleluya. Itu masih ukuran 50. Saya mau roh saudara bernyala-nyala dengan teriak haleluya yang lebih keras. 2, 3. Haleluya. Wow. Itu roh yang bernyala-nyala. Fire saudara, api saudara itu sama hebatnya ketika saudara cinta mula-mula dengan Tuhan. Hari ini tidak berubah. Ada amin? Karena perjalanan iman kekristenan kita harus makin lama makin kuat. Api saudara ketika saudara cinta Tuhan, api saudara ketika saudara mengasihi Tuhan, itu harus terus menyala-nyala sampai hari ini. Makanya perayaan Pentakosta mengingatkan kita bahwa saya tidak boleh padam. Saya harus terus bernyala-nyala. Biar rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Persoalan pasti ada.
tantangan pasti ada, hambatan rintangan pasti ada. Saya bilang bukan tidak ada, pasti ada. Garis bawahi kata-kata saya. Tetapi itu tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita hilang harapan, tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita lari dari Tuhan, tapi membuat kita semakin menyala-nyala karena kita tahu Roh Kudus beserta dengan kita. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Teriakan haleluya. Yes. Saudaraku yang kekasih, kalau gereja sedang menyala-nyala seperti ini, saudaraku yang kekasih, maka saya percaya apa yang kita rindukan, saudaraku yang kasih, baik itu secara pribadi, secara komunitas, dalam pelayanan, kita akan melihat revival itu terjadi, saudaraku. Karena itu, saudaraku, kita masih membutuhkan Pentakosta lagi. Kita masih membutuhkan untuk membuat kita kembali bernyala-nyala di dalam Tuhan. Pentakosta itu berarti, saudaraku, penta itu 50. Nah, angka 50 itulah, saudaraku yang kasih, itu bukan kebetulan, tetapi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya, saudaraku yang kasih, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Namun Pentakosta ini, saudaraku yang kasih, juga merujuk kepada perayaan orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi merayakan hari Pentakosta dalam perjanjian lama, saudaraku yang kekasih, itu disebut dengan pesta minggu. Sebenarnya Pentakosta itu dirayakan setelah mereka keluar dari Mesir. Perayaan kemenangan Paskah itu, saudaraku, dirayakan 1 minggu kemudian dirayakan hari raya Pentakosta, atau yang disebut di situ pesta minggu. Keluaran 34 ayat 22 di sana tulis hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dan penuaian gandum haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi saudaraku, ingin dijelaskan kepada kita bahwa Pentakosta itu terjadinya, dirayakannya sudah sejak umat Israel mengalami kelepasan, kemenangan, dan itu menjadi hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, dirayakan setiap tahunnya, ya. Karena itu Pentakosta juga disebut hari raya panen. Haleluya, ada amin, saudara yang kasih. Tentu kalau yang punya sawah besar, ya, kecil juga, kalau waktu panen tentu sukacita, ya, saudara yang kasih. Makanya itu lagu dulu, apa tuh, ada satu lagu petani bersukacita waktu panen, itu kemana dia lagu? Yang agak country sedikit itu, saudara. Oh ya, we forgot about that. Oke. Kita lupa lagu itu, ya. Panen bersukacita, ya, saudara yang kasih. Nah, Keluaran 23 ayat 16, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai bunga-bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu di ladang. Jadi saudaraku yang kasih, sebetulnya hari Pentakosta itu adalah hari menuai. I hope you do understand. Saya harap saudara mengerti, ketika kita merayakan Pentakosta, saudaraku, kita sebetulnya sedang menuai. Haleluya, yang siap menuai teriakan. Wow. Jadi ketika engkau rayakan Pentakosta dalam hidupmu dengan baik, engkau sedang menuai. Makanya orang yang menabur mencucurkan air mata, tapi menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Coba lihat muka di kiri kanan, bilang ini ciri-ciri menuai atau menabur. Orang menuai itu senyumnya lebar. Mana senyumnya? Mana sukacitanya? Boleh kasih tepuk tangan. Haleluya. Makanya gereja hari pertama itu menuai 3.000 sekaligus. Tidak tanggung-tanggung, saudaraku yang kasih. Mereka menuai 3.000 jiwa. Nah, karena itu kita butuh lagi Pentakosta di akhir zaman ini. Untuk apa, saudaraku yang kasih? Menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Karena itu yang paling penting bagi kerajaan Allah. Karena kalau saudara rabek hatinya Tuhan, yang ada hanya jiwa-jiwa.
Lalu saudara rayakan Pentakosta, saudara harus siap untuk menuai jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Tuhan akan kirim jiwa-jiwa dalam hidup saudara. Buka tangan saudara, katakan, melalui saya dan di dalam saya ada banyak jiwa mengenal Yesus. Kasih tepuk tangan dulu. Haleluya! Hari Pentakosta dalam Kisah Rasul itu saudaraku, kita baca di sana dikatakan kepada mereka, Kisah Rasul 1 ayat 3, lalu ini terjadinya di Perjanjian Baru. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan mereka tentang kerajaan Allah. Yoel 3 ayat 18, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Matius 3 ayat 11 kita baca dengan cepat ayat-ayat ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Baca sama-sama. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu terjadi saudaraku yang kasih pada hari Pentakosta. Ketika murid-murid berkumpul, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Kisah Rasul menuliskan bahwa seperti lidah api turun satu persatu. Saudara bisa bayangkan suasana seperti itu terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Ketika kita berkumpul bersama-sama, tiba-tiba lidah-lidah api turun. Dan tahukah saudara, mereka tuh sebetulnya dalam kondisi ketakutan. 120 orang murid yang berkumpul di loteng Yerusalem setelah kepergian Yesus, mereka dalam kondisi takut. Mereka dalam kondisi tidak tahu mau buat apa, kecuali mengikuti janji Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, tunggu di loteng Yerusalem. Lalu mereka berkumpul di sana. Saya akan bahas apa itu yang mengapa itu sampai terjadi, saudara. Dan ketika mereka berkumpul bersama saudara, come with me untuk membayangkan situasi itu, supaya engkau tidak lost, supaya engkau tidak kehilangan pergerakan yang Tuhan akan kerjakan lagi. Engkau tidak diam saja dengan urusan pribadimu, dirimu sendiri, lalu mengasihani diri sendiri dan berkata, beta sama si punya banyak masalah, beta sama si banyak pergumulan, mengapa beta harus duduk lagi. Murid-murid yang 120 orang itu, saudara, ketika mereka berkumpul bersama-sama, lidah-lidah api itu turun. Lalu saudaraku yang kasih, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Alkitab mencatat tanda bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus adalah mereka bisa berbicara dalam bahasa baru atau yang disebut dengan bahasa roh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahasa roh itu tata, itu tidak problem, saudaraku yang kasih. Orang mempersoalkan bahasa roh karena bahasa roh itu ada dua, sebagai tanda dan sebagai karunia. Sebagai tanda artinya semua orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbahasa roh. Bunyinya mau tata, mau bunyinya titik, terserah Roh Kudus. Kok ngatur-ngatur Roh Kudus mesti ngomong kayak gini? Gak perlu. Roh Kudus mau pakai bahasa Cina mau pakai bahasa Timor mau pakai bahasa Sumba mau pakai bahasa di negeri manapun, terserah Roh Kudus. Orang mempersoalkan itu bukan bahasa roh, tata, terserah. Saya tidak mau batasi Roh Kudus dengan soal begitu. Saya berdiri sebagai orang paling hebat dan paling pintar untuk berkata itu bukan bahasa roh. No way, itu bukan hak saya. Karena Roh Kudus itu kreasi, Roh Kudus itu kreatif, dia bisa buat segala hal. Itu tanda, baru ada karunia. Karunia itulah ketika kita berkumpul, tiba-tiba ada seseorang dalam berbahasa roh yang lain. Nah, dibutuhkan penafsiran. Penafsiran itu untuk apa? Menguatkan orang yang baru tadi datang. Itu baca Alkitab juga lengkap. Nah, jemaat tengah, saudara mesti tangkap ini, jangan dengar kiri kanan. Wih, jangan ketemu bahasa roh salah. Dengar. Saudara, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara pasti bisa berbahasa roh. Modelnya bagaimana? Terserah Roh Kudus. Just believe. Hanya percaya saja.
Ini Roh Kudus. Kita juga tidak akan ajar orang omong mesti begini. No. Saya bilang percaya saja. Halo, ada amin? Ini penting untuk dipahami oleh gereja-gereja Tuhan. Karena orang persoalkan ini sampai ber-YouTube. Dari mimbar ini saya kasih tahu. Saya memang bukan sekolah teologi. Saya bukan sekolah keluaran. Saya bertobat karena kejadian. Saya pendeta kejadian. Tapi saya alami Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan mengubahkan saya 34 tahun. Hari ini saya masih cinta Tuhan hanya karena Dia. Jangan sampai pendeta keluaran tapi terlalu tinggi ilmunya sampai lupa bahwa ada kebenaran yang hakiki dan dasar. Ada amin, saudaraku yang kasih. Itu saudaraku yang kasih, mari kita mempercayai. Jadi saudara tidak usah ragu kalau saudara berbahasa roh. Nikmati Roh Kudus. Nikmati. Dan Dia sangat mau saudara nikmati Dia. Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Itu perkara Kisah Rasul 1:13, saudara baca baik-baik. Dahsyat. Ini yang sedang kita rindukan hari ini. Saudara tahu WAG, World Assembling God itu prayer. Itu diharapkan, dinantikan oleh banyak gereja. Supaya revival sedang terjadi. Yang akan dikerjakan di Perth tanggal 3-6. Berdoa supaya saudara pergi. Yang rajin berdoa, saya percaya Roh Kudus bilang pilih dia. Biasa. Itu dunia sedang menantikan itu, saudaraku yang kasih. Nah, kita tidak usah sampai dunia, mari kita. Family, keluarga, komunitas kita. Nantikan lawatan Tuhan, sesuatu terjadi. Saudara masuk menara doa, nikmati saudara. 120 orang mereka bertekun bersama-sama. Dan hal-hal itu menakjubkan. Orang semua lari datang. Itu angin tiba-tiba saudara bisa bayangkan. Bayangkan di this room, ruangan ini saudara. Lalu hujan kayak tadi. Lalu gumpal di sini saudaraku. Ada orang semua lari. Hei, di atas versi ada apa itu? Saudara bayangkan itu awan. Orang waktu mau apa tuh? Seroja apa tuh yang kasih tunjuk itu. Gumpalan awan di pinggir laut sana. Itu semua orang mau pergi syuting. Tiba-tiba ada di tempat ini. Lalu orang-orang ini sedang berkumpul. Lalu tiba-tiba turun lidah-lidah api atas Om Simpson pun kepala. Kak Ferry pun kepala. Ibu pun kepala. Wih, saya yakin saudara tidak akan pulang. Saudara bilang, ku mau tetap di sini. Saudara lupa, saudara perumah, saudara nasi kosong di rumah lupa buang. Semua saudara lupa karena saudara sedang mencintai dan mengalami Tuhan di tempat ini. Haleluya! Teriakan! Itu terjadi saudaraku yang kasih. Karena itu Petrus saudaraku yang pecundang itu diubahkan dalam waktu sedetik saudara. Sekejap waktu penuh Roh Kudus. Dia buka jendela keloteng Yerusalem. Dan saya tidak tahu orang yang dianggap uneducated, tidak punya pendidikan, hanya nelayan saja, tapi berkhotbah dengan dahsyatnya. Semua ayat firman Tuhan muncul di kepalanya, lalu dengan fasihnya dia berbicara. Dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jangan tanya saudaraku, yang sakit dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Itu mujizat terjadi menyertai murid-murid itu sampai kemana-mana. Jadi kalau hari ini masih ada gereja Tuhan yang juga tidak percaya kesembuhan oleh Roh Kudus, so sorry, minta maaf. Halo, kuasa kesembuhan itu masih tetap terjadi sampai hari ini. Mujizat itu masih terjadi, penyediaan itu masih terjadi. Haleluya! Itu yang sedang terjadi saudara. Karena itu mari kita rindukan. Ada amin saudara. Saudara merindukan hal itu terjadi lagi. Halo, biarkan kekristenan kita tidak biasa-biasa saja. Kita merindukan itu terjadi dalam hidup kita. Hidupnya hanya sekali. Kita sudah pilih Tuhan, ikut Tuhan, bertobat, cinta Tuhan. Mengapa hanya biasa-biasa saja? Mengapa kau biasa-biasa saja? Tuhan mau pakai saya dan saudara di akhir zaman ini. Halo, sudah sadarkah engkau?
Tuhan tidak peduli berapa banyak masalahmu. Tuhan tidak peduli berapa banyak uangmu. Tuhan tidak peduli berapa banyak kekuatan kemampuanmu. Tuhan tidak peduli sekolah Alkitabmu selesai sampai di S berapa. Karena Tuhan akan pakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar. Kalau engkau berkata aku bodoh di hadapan Tuhan, I am nothing, maka Tuhan akan pakai saya dan saudara. Karena itu izinkan dirimu, saudaraku yang kasih. Bilang kepada Tuhan, hidupnya hanya sekali Tuhan. Sebelum beta mati pakai beta. Buktikan bahwa engkau hidup menyertai saya Tuhan. Engkau sertai saya Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya rindu kita menikmati. Memang peristiwa Pentakosta tidak bisa diduplikasi saudaraku. Itu terjadi sekali saat itu. Tetapi saudaraku yang kasih, kuasanya terus mengalir sampai ke hari ini. Ya. 1 Korintus 12 ayat 13 menjelaskan kepada kita. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Orang Yahudi, orang Yunani itu bicara saudara, orang-orang di luar Israel. Termasuk saya dan saudara. Ada amin? Baik budak maupun orang merdeka, dikatakan sana, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tepuk tangan dulu, haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sekalipun tidak dapat menduplikasi, namun peristiwa hari itu seperti saya bilang tadi, kita pun bisa mengalami kondisi yang sama di antara umat Allah saudaraku. Kenapa? Karena roh yang sama, roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta kepada 120 orang murid Tuhan waktu itu saudaraku yang kasih, masih terus mengalir. Roh yang sama itu ada di dalam diri saya dan saudara. Katakan amin. Pegang dada semua. Pegang dada. Bilang Roh Kudus ada di dalam saya. Roh Kudus ada di dalam saya. Ada amin? Secara komunitas saudaraku yang kasih, kita masih terus membutuhkan Pentakosta. Karena itu saudaraku yang kasih, mari kita biarkan, izinkan situasi-situasi. Saya ingin bawa saudara untuk coba sedikit kita lihat bagaimana situasi 120 orang murid sampai mereka mengalami itu ya saudaraku. Karena ketika kita ingin mengalaminya lagi saudaraku yang kasih, kita akan melihat Tuhan bergerak dalam kuasanya di antara kita hari-hari ini. Maka saudaraku, saya ajak saudara untuk menyaksikan, melihat sebentar apa yang terjadi dengan 120. Karena itu ada 4 karakteristik yang mencolok dari gereja mula-mula pada hari akan terjadi Pentakosta. Yang pertama saudaraku yang kasih, ini 120 orang kumpul di dalam satu ruangan. Saya kurang tahu ukuran ruangan itu apakah sebesar ini ataukah ruangan rumah seseorang yang agak besar lalu 120 orang berkumpul. Kami yang di ruangan ini sekarang jumlahnya berapa kakak? Aser, ada yang hitung kak? Jumlah kita hari ini berapa? 109, berarti kita masih kurang 11 orang. Kalau kasih masuk 11 orang lagi maka kita total 120 orang. Bayangkan ini 120 orang dalam satu ruangan. Ini puji Tuhan, ruangan kita agak besar sehingga kita agak duduk jauh-jauhan sedikit. Tapi kalau ruangan itu sempit, 120 orang. Lalu mereka kumpul selama 10 hari. Dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang tukang omong, ada yang tukang pendiam, ada yang tukang usil, kalau bisa bayangkan. Ada yang takut, ada yang sedih. 120 orang saudara bisa bayangkan mereka kumpul 10 hari. Apakah mereka pergi mandi, sikat gigi, itu belum tahu. Makan, siapa pemasak, panitianya siapa, kumpul 120 orang. Ya, kalau kau bikin SPK, kau rapat panitia satu hebat, mempersiapkan mereka 1 kali 24 jam untuk mengalami Tuhan. Saudara kau yang kasih ini, bayangkan 120 orang kumpul. Kita nih saudara bisa lihat ya, masing-masing orang berbeda karakter, gaya. Ya. Ada yang agak sedikit tukang foto-foto. Ya.
Dingin terlalu dingin, panas terlalu panas. Ya, saudara yang kasih, air kurang, itu kurang, duduk tak salah, berdiri tak salah. Nah, bayangkan 10 hari kumpul bareng, bukan 2 jam setengah. Oh, 1 jam saja. 10 hari sama-sama. Apa yang akan terjadi kalau 10 hari? Hari kedua masih aman. Hari ketiga masih sedikit aman. Hari keempat mulai terasa. Hari kelima, keenam, ketujuh, ternyata aku salah masuk. Karena itu hal pertama yang dibutuhkan untuk mengalami lawatan Tuhan dari 120 orang itu adalah sehati. Apa yang saya sebut tadi? Kata sehati berarti kata kesepakatan, yaitu memiliki satu pikiran. Mereka tidak ada pikiran lain kecuali, saudaraku yang kekasih, menanti-nantikan apa yang Yesus sudah janjikan. Tinggal tunggu di loteng Yerusalem seperti yang sudah saya katakan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya toh, Kisah Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi kurang lebih 120. Bisa kurang seperti kita, kurang 11, bisa lebih. Mungkin ada 125. Pas hitung begini, 5 ada PWC. Jadi waktu balik datang, hitungan sudah selesai. Karena hitung mulai, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, nah seterusnya. Pas itu BPWC, dia sementara jalan pulang. Jadi 120 itu bisa kurang, bisa, karena di situ tulis kira-kira. Oke, ayat 14. Ini yang penting. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi 120 orang kumpul ini, saudara yang kasih, mereka bertekun dengan sehati. Untuk mengalami lawatan Tuhan dibutuhkan kata S-E-H-A-T-I, sehati. Salam sehati. GBI punya salam sehati. Salam sehati. Ya, kalau kami foto selalu bilang salam sehati. Maka pejabat-pejabat akan taruh tangan kanan di dada. Coba saya cobakan di kita. Salam sehati. Nah, artinya kita satu hati di sini ya, saudara yang kasih. Nah, sehati mereka ya tadi saya bilang apa saudaraku? Mereka dipersatukan dalam keinginan mereka hanya untuk mencari wajah Tuhan. Ada amin? If you come, datang. Jika engkau datang, datanglah hanya untuk mencari wajah Tuhan. Supaya engkau ketemu wajah Tuhan. Jangan cari datang mau ketemu wajah John Dede. Lalu hanya untuk lapor diri supaya John Dede tidak WA setelah kebaktian ini. Tadi di mana beta sonde lihat. Lalu anak-anak youth balas, kau tanya sana lihat kak. Kita, tapi datanglah karena saudara sedang mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu manis dan lembut. Percayalah saudaraku yang kasih, wajah itu memberi kedamaian dan keteduhan. Haleluya, ada amin saudaraku. Lihat wajah Tuhan dan tatap semua orang yang ada di sini, ada wajah Tuhan. Coba semua orang lihat kiri kanan, kasih tunjuk wajah Tuhan yang dimiliki. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, persatuan adalah keberadaan gereja mula-mula, dan itu harus menandai kita jemaat Tuhan masa kini juga. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada jalan lain untuk mengalami Pentakosta, mengalami hadirat dan kuasa Tuhan nyata
kalau tidak ada kesatuan dan kesehatian. Saudara tidak akan alami apa-apa dalam persekutuan ini kalau saudara datang tidak cari wajah Tuhan. Saudara datang tidak haus dan lapar akan Tuhan. Nah, saudara datang hanya untuk lihat, hanya untuk kasih. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Saudara pulang tetap kosong. Karena itu kalau saya datang duduk di depan, saya selalu bilang kepada diri saya sendiri, itu khotbah untuk saya. Saya harus dapat sesuatu Tuhan. Saya harus isi dan pulang sesuatu. Soalnya saya pernah alami, saudara yang kasih. Awal-awal saya pertobatan, saya pulang dari Jawa, tuh saya pikir saya sudah paling, Jadi kalau khotbah saya sudah tahu ini khotbah dari sini, mau ke sini, mau ke sana, ke sana. Saya sudah tahu endingnya mau apa. Lama-lama saya kosong. Kosong sekali. Dan ketika saya kosong itulah saudara yang kasih. Saya bersyukur. Roh Kudus mengasihi saya dan mencintai saya. Dia pakai seseorang untuk datang hanya tepuk bahu saya dan berkata, Tuhan mau memenuhi engkau. Waktu kata itu saya dengar, saya langsung menangis berlutut. Saya kembali dipuaskan Tuhan. Makanya saya tidak mau lewatkan persekutuan saudaraku dengan sia-sia. 1 jam saya sudah ambil waktu untuk bersekutu bersama saudara-saudara iman dalam ibadah, dalam doa. Saya tidak akan lewatkan kesempatan itu untuk menyelesaikan kenikmatan saya dengan Tuhan dalam persekutuan. What about you? Ini yang jadi PR bagi saya dan saudara. Anggota jemaat lokal, kesatuan tubuh Kristus, kesehatian kita. Dimulai dari sama-sama kerinduan. Kalau kita semua haus dan lapar, WL tidak perlu pompa-pompa kita. Ini lagu belum panas, ayo. Ini belum hangat, belum. Tidak perlu. Dia baru shalom. Generasi saya cinta Tuhan tuh saudaraku yang kasih. Itu karena datang dengan haus dan lapar. Orang baru bilang pimpin pujian baru shalom. Kita di bawah sana sudah wah. Mari. Ketidaksatuan merupakan senjata yang dipakai musuh untuk menghadang dan menghambat Pentakosta itu terjadi lagi. Kesatuan adalah pekerjaan awal Roh Kudus sebelum pekerjaan besar lainnya dilakukan oleh gereja. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu izinkan saya dan saudara sebagai alat pemersatu bangsa ini. Merdeka! Dan saudara tahu, kesehatian, persatuan karena kesehatian saudaraku, itu bukan karena keterpaksaan, tapi itu adalah sebuah kerelaan. Dan kerelaan itu adalah sebuah keputusan pribadi yang kita buat. Itu namanya rela. Rela artinya keputusan pribadi. Beta rela. Beta rela untuk disalah mengerti. Beta rela untuk tidak dianggap. Beta rela. Beta rela. Nah kalau sudah ada kerelaan begini saudaraku yang kekasih, maka kita bisa nikmati hadirat Tuhan tanpa terganggu oleh situasi di sekeliling kita. Bahkan kita tidak peduli dengan orang di sekeliling kita. Why? Karena kita sedang rindu menghabiskan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua yang membuat Pentakosta itu terjadi di tengah-tengah 120 orang murid kurang lebih saudaraku yang kekasih. Kisah Rasul 1 ayat 3 dan 4. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi setelah kebangkitan Yesus selama 40 hari, Yesus ketemu murid-muridnya yang dia bahas tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih, saya sedang lapar haus akan peristiwa ini. Kerajaan Allah sedang cari tahu di firman Tuhan. Kira-kira kerajaan Allah yang Yesus sampaikan, pengajaran kerajaan Allah terakhir 40 hari bersama dengan murid-murid itu, kerajaan Allah yang bagaimana?
Itu saya sedang haus. Apa ya? Yesus lagi bicara apa waktu itu ya? Masa sih kerajaan Allah tuh apanya? Itu ada di otak saya. Baru 3 minggu terakhir itu saya coba renungkan itu. Saya sedang coba cari kira-kira apa ya kerajaan Allah, apa yang sedang Yesus bicarakan. Lalu saudaraku, di akhir itu dia bilang, karena itu tunggu, segala sesuatu akan dimulai. Tunggu janji itu di loteng Yerusalem. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, hal kedua yang membuat mereka mengalami Pentakosta, ketika mereka memiliki satu tujuan yang sama. Yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Itu kerajaan Allah. Tujuan mereka hanya fokus kepada apa yang ingin Yesus kerjakan. Melanjutkan apa yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka. 40 hari Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus mengajar. Saya percaya saudaraku yang kasih. Itu pemahaman tentang apa yang harus mereka lakukan is the next. Setelah tidak adanya Yesus, tentu mereka ada banyak pertanyaan di sana saudaraku yang kasih. Wah, kalau begini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana. Makanya Yesus bilang, Roh Kudus akan menolong engkau. Karena itu saya harus pergi supaya Roh Kudus tolong. Haleluya. Dahsyat men, ada amin. Saudara bisa rasakan itu saudaraku yang kasih. Apa yang dialami oleh 120. Tujuan mereka cari dan menunggu Tuhan bersama-sama saudaraku yang kasih. Dan ini juga yang harus menandai gereja Tuhan. Ciri gereja Tuhan mengalami lawatan Tuhan adalah fokus kita kepada hal-hal perkara-perkara kerajaan Allah. Makanya dalam Filipi 1 ayat 27 di sana dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku yang kekasih, karena itulah saudaraku, kita disuruh untuk berjuang bersama. Kalau saudara sendiri, saya yakin saudara tidak kuat. Dan tidak ada seorang pun menganggap diri, beta kuat. Never. Alkitab berkata kita berjuang bersama. Karena itulah kita perlu komunitas. Bolehkah tepuk orang di kiri kanan bilang, beta perlu kamu. Haleluya. Ada amin saudara? Kita tidak bisa berjuang sendiri dalam perjuangan iman kita. Kita butuh saudara-saudara seiman kita yang lain untuk saling menopang, saling menguatkan. Dengar baik saudaraku yang kasih. Tidak ada orang yang super. Tidak ada. Kita semua mengalami pengalaman rohani berbeda-beda. Kadang saya bisa saja mengalami saudaraku apa yang disebut dengan Alkitab itu saudaraku padang gurun dalam hidup saya. Berdoa serasa hanya sampai loteng. Pujian penyembahan sudah teriak tapi tidak rasa apa-apa. Bisa saja saudara. Saya bisa alami kejenuhan. Saya bisa alami hal itu manusiawi. Tetapi ketika saya lihat Pak Dance api-api. Saya bilang kepada anak-anak Pro M. Kalau saya lihat itu Novi Hautias nyanyi, ada pujian penyembahan dan dia nyanyi, saya rasa malu dengan diri saya sendiri. Karena itu anak kalau menyanyi begini, semua dia begini. Dia tidak nyanyi pujian. Saya bilang sama anak Pro, kalau saya berdiri di Novi Sugoyang duluan, saya justru ikut goyang. Biar saya 55.